Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kelurahan Api-Api, Bontang Utara membentuk Satgas Penanganan Banjir, mengingat hampir seluruh wilayahnya kerap terendam banjir. Kelurahan Api-Api menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah warga terdampak tertinggi ketika banjir melanda Bontang. Dari total 42 RT, 36 diantaranya menjadi langganan banjir. Terakhir, banjir pada Selasa 10 Mei lalu merendam 25 RT dengan total 2.301 jiwa. Atas dasar ini, Kelurahan Api-Api pun membentuk Satuan Tugas Satgas Banjir yang dikukuhkan pada Senin 20 Juni di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang. Lurah Api-Api Hada Sulistiono menyebut Satgas Banjir ini sudah selayaknya dibentuk, mengingat selama ini warga saling bantu ketika musibah banjir melanda. Namun, setiap gerakan yang dilakukan berdasarkan inisiatif saja, tidak terstruktur. Dengan dibentuknya Satgas, selain memudahkan koordinasi, juga lebih tahu tindakan apa yang mesti diambil. Satgas Banjir ini terdiri dari 57 orang yang dibagi dalam 4 bidang, yakni kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, pengamanan, penyelamatan dan evaluasi, logistik dan sosial, serta dapur umum. Jeda 1 bulan dari pengundian lapak, akhirnya pedagang pasar Citra Mas Loktuan segera direlokasi. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Diskop UKMP Bontang Kamilan mengatakan, pemindahan pedagang ke gedung baru memang ditargetkan bulan ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerusakan fasilitas pada bangunan. Kata Kamilan, secara teknis pihaknya akan melakukan relokasi secara bertahap. Relokasi diawali oleh pedagang barang basah, seperti pedagang ikan, ayam, dan daging. Tahap kedua, relokasi menyasar pedagang sembako dan sayur. Terakhir, disusul pedagang barang kering seperti pedagang kain, emas, dan sebagainya. Diakui Kamilan, di gedung baru tidak semua lapak terisi penuh. Ia menyebut sekitar 121 lapak di lantai 2 belum bertuan. Penerapan PPDB online dinilai belum maksimal, pasalnya masih banyak wali murid yang justru memilih PPDB offline. Anggota Komisi 1 DPRD Bontang Abdul Haris mengatakan pendaftaran online jarang tersentuh wali murid. Untuk itu ia meminta UPD terkait bisa memaksimalkan penerapan PPDB online. Meski di tahun ini setiap sekolah juga menerapkan PPDB offline. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Saparudin mengakui sejauh ini penerapan PPDB online masih menuai kendala setiap tahunnya. Padahal sosialisasi sudah dilakukan maksimal. Ia menyebut penyebab tidak maksimalnya penerapan PPDB online karena banyak wali murid yang tidak paham dengan teknologi. Padahal setiap sekolah telah membekali panduan pendaftaran online kepada wali murid. Selain itu, kurangnya rasa percaya wali murid terhadap mekanisme pendaftaran online lantaran masyarakat telah terbiasa dengan adat pendaftaran offline. Penerapan fuel card untuk pembelian solar bersubsidi molor dari jadwal yang telah ditentukan. Uji coba fuel card dilakukan perdana di SPBU Kopkar PKT. Pengawas SPBU Kopkar PKT Muhammad Jufri mengatakan, seharusnya uji coba dilakukan pada 20 Juni hingga 3 Juli. Namun hingga kini wacana tersebut belum terrealisasi sebab pihaknya terkendala dengan agenda rapat tahunan koperasi yang bertepatan dengan penerapan fuel card. Meski molor, saat ini pihaknya tengah fokus dalam pendampingan registrasi dan verifikasi terhadap supir kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi. Untuk diketahui, saat ini 16 supir telah melakukan registrasi dan memiliki fuel card. Pendaftaran akan terus dibuka hingga 3 Juli mendatang. Sebagai informasi, seluruh SPBU di Kota Bontang akan menerapkan fuel card. Antar SPBU memiliki jarak 2 pekan dalam penerapannya. Harga bawang merah melonjak naik, bahkan kenaikan mencapai hampir 100%. Pedagang pasar Taman Rawa Indah Marsuna mengatakan kenaikan harga bawang berlangsung sejak sepekan lalu. Kenaikannya secara bertahap. Karena harganya naik, daya beli masyarakat juga berkurang. Kenaikan harga bawang merah mencapai Rp30.000. Saat ini 1 kg bawang merah dibanderol dengan harga Rp70.000 dari harga sebelumnya Rp40.000. Sedangkan harga bawang putih tidak ada perubahan, yakni Rp35.000 per kilogram. Kenapa naik? Apa karena
Ia menuturkan bawang merah yang ia jual berasal dari Pulau Sulawesi. Naiknya harga disebabkan adanya gagal panen dari petani. Untuk mendapat stok bawang merah dalam jumlah banyak dari petani, Marsuna mengaku masih kesulitan. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan komoditas pangan yang mengalami gejolak harga, yakni cabai rawit yang bertahan dengan harga Rp100.000 hingga Rp120.000. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Yulianti Basri. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.